bersama di SMP satu saketi di Pandeglang, di sini tempat terbaik. Pelajaran kita ada di setiap hari. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Sebelum dimulai mohon izin Bapak Ibu guru hebat, bukan maksud mengguru ya. Mohon izin Bu Haji, Bu Linda, Bulia semuanya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu ruang guru beserta staf guru. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa hadir Senin 3 Juni 2024 dalam rangka yaitu diseminasi budaya positif. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, sahabat tabi'in dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat, kita mulai saja. Ini hanya sebuah diskusi biasa, diskusi tentang diseminasi positif. Nanti ada tebak-tebakan, ya biasanya Anes yang suka tebak-tebakan. Ada tebak-tebakan nanti ya, ada tebak-tebakan tapi hadiahnya nanti ambil di rumah masing-masing. Begitu benar ya. Baik Bapak Ibu guru hebat, yang pertama ini adalah diseminasi budaya positif, implementasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Saketi. Boleh lanjut Bu? Nah ini adalah profil Ibu fasilitator saya, Bu Fitri Andriani, kemudian Pak Asli selaku pengajar praktik, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu, kira-kira kalau saya mengatakan budaya positif, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Perilaku positif, luar biasa. Ada lagi? Harus baik. Harus baik. Positive thinking. Ya, perilaku baik, harus baik, luar biasa. Boleh lanjut Bu? Nah ini, budaya positif adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Jawaban Bu Anes tadi betul, jawaban Bulia juga sangat betul, luar biasa. Itu adalah budaya positif. Lanjut. Nah ini yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang kedelapan segitiga restitusi. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat, kita lanjut ke, ini adalah konsep inti budaya positif yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Lanjut Bu. Nah ini pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu guru hebat, di sebelah kiri gambar mungkin sudah tidak asing ya. Di sana ada profil pelajar Pancasila. Ini bukan barang yang asing buat kita. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu diferensiasi? Pembelajaran yang berpusat kepada siswa, berpusat kepada murid, berpusat kepada anak, seperti itu. Kemudian sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk menunjukkan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, pembelajaran dengan paradigma baru di sini maksudnya adalah ketika kita duduk di bangku SMP, hari ini kita mengajar sebagai guru SMP, mungkin cara belajarnya pun berbeda dengan ketika kita waktu duduk di bangku SMP. Kita dulu pernah menerima materi pelajaran. Hari ini kita ditugaskan sebagai seorang pendidik. Nah, yang dulu kita terima teorinya, caranya harus dibedakan dengan sekarang kita sudah menjadi seorang pendidik, seorang guru. Kenapa demikian? Karena murid itu
harus sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Apa kodrat alam? Kayak di sini aja kita ada 20 orang, maka ke-20 ini adalah berbeda. Ibu cara membacanya, ibu senang membaca dengan apa? Video atau audio? Dengan audio. Kalau saya senang membaca itu dengan bentuk yang gambar. Gambar-gambar. Ada yang video, ada yang gambar, ada yang teks. Kalau saya lebih senang dengan buku-buku yang bergambar. Tanpa ada teks pun, yang penting ada gambarnya, kita bisa paham apa yang dimaksud dengan gambar tersebut, seperti itu. Jadi artinya pembelajaran paradigma baru itu adalah kita harus tahu kebutuhan muridnya apa, kemudian kita harus tahu hari ini zamannya seperti apa. Hari ini mungkin seperti ini, nanti 20 tahun kemudian ketika anak kita menjadi guru lain lagi nanti persepsinya. Jadi berarti disesuaikan dengan kebutuhan zaman, seperti itu Bapak Ibu. Kita dulu aja tidak ada yang namanya proyektor ketika belajar. Nah, sekarang mah ada yang namanya proyektor seperti itu. Lanjut Bu Anes. Nah ini mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa itu stimulus respon? Prinsip belajar yang sederhana di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Sedangkan teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan, bahkan pada perilaku yang tidak kita sukai. Sekarang begini Bapak Ibu guru hebat. Stimulus respon kita rubah coba perlahan dengan teori kontrol. Realitasnya kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan kita berbeda. Disadari atau tidak Bu? Kita kadang-kadang ke anak ya, anak itu harus mendapatkan nilai minimal 80. Padahal pada kenyataannya kebutuhan mereka itu berbeda-beda, tidak dipaksakan antara satu dengan lainnya. Tapi yang jelas adalah sebuah prosesnya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kayak misalkan saya menampilkan layar di sini. Saya tidak bisa memaksakan Bapak Ibu memaknai hal yang sama dengan tampilan ini. Pasti Bapak Ibu memiliki persepsi pandangan yang masing-masing berbeda. Begitupun dengan murid kita. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu tidak bisa Bapak Ibu. Bagaimana tugas kita adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang sesuatu perkara. Di dalam suatu permasalahan, karena pernyataannya tidak ada benar dan salah, maka kita harus memahami pandangan orang lain, menghargai orang lain, karena perbedaan itu adalah sebuah yang indah. Kecuali pernyataannya ada benar dan salah. Kalau pernyataannya tidak ada yang salah, kita tidak bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini, kita rubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan begini, anak datang kesiangan, apa yang ada di pikiran kita? Mereka adalah sesuatu yang salah. Seperti itu kan? Padahal pada hakikatnya ketika dia kesiangan, bisa saja dia bangunnya terlambat, bisa saja dia menolong ibunya dulu, bisa saja dia menolong orang lain di perjalanan. Tapi kan sisi kita sebagai seorang guru mungkin kebetulan anak ini punya masalah, kebetulan anak ini tidak mengerjakan tugas, pada hari itu terlambat, maka kita menyatakan orang ini adalah orang yang salah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekarang kita punya pemahaman. Setiap perilaku memiliki tujuan. Bagaimana caranya? Kita identifikasi dulu, kita telaah dulu, seperti itu Bapak Ibu. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tidak, hanya diri kita yang bisa mengontrol. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika anak itu gagal, kita paksa Bapak Ibu, wayahna kamu harus dapat nilai minimal 80. Bagaimana caranya? Ternyata tidak demikian. Kita berkolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya begini, hal apa yang bisa membuatmu nilainya baik? Kita tanya kepada diri mereka, hal apa yang bisa membuatmu datang tepat waktu? Jadi bukan kita memaksakan kamu ini datangnya terlambat terus, kalau begini terus mau bagaimana nilainya, seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir, model berpikir menang kalah kita ganti dengan menang-menang. Artinya adalah ketika ada seseorang yang dikatakan tanda kutip bermasalah, dia kesiangan, berarti kita sebagai pemenang, dia sebagai orang yang kalah. Bagaimana caranya menang-menang? Kita cari apa yang dia butuhkan. Jadi Bapak Ibu, solusi itu muncul daripada murid itu sendiri.
Ketika dia kesiangan, kita tanya, kenapa kamu kesiangan? Saya anu. Bagaimana agar cara tidak kesiangan? Nanti dia punya solusinya sendiri Bapak Ibu. Karena yang punya solusi dengan masalahnya adalah diri kita sendiri. Saya punya masalah, dan yang bisa memecahkan masalah itu adalah diri saya sendiri. Lanjut Bu. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif itu begini Bapak Ibu, kita biasanya disiplin, anak wajib disiplin, wajib datang jam 7, wajib mengerjakan tugas. Kita sekarang ada namanya disiplin positif. Artinya adalah mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu begini Bapak Ibu, bagaimana caranya kesadaran itu timbul dari diri kita masing-masing. Sekarang Bu Haji kalau pakai motor pakai helm karena apa? Untuk melindungi diri sendiri. Oke, kalau Bu Linda kenapa pakai helm? Taat hukum, takut ditilang polisi. Nah, baik Bapak Ibu. Berarti ada dua kemungkinan. Yang satu pakai helm itu takut karena hukuman, yang satu pakai helm karena keselamatan, keamanan. Berarti yang Bu Haji itu munculnya motivasi dari diri, kalau yang Bu Linda munculnya dari motivasi orang lain. Begitu. Jadi bukan karena keselamatan, tapi karena takut dengan polisi. Kayak misalkan begini aja, anak didik kita, mereka datang jam 7 itu ya datang jam 7 aja. Karena datangnya dari motivasi diri, bukan takut dimarahi guru, bukan takut dihukum, bukan takut diomelin, bukan takut yang lain. Dari 30 murid, 20 itu memiliki motivasi diri, 10 itu mereka memiliki motivasi dari luar. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana caranya murid dan guru memiliki motivasi diri, motivasi yang sama. Repot Bu kalau pakai helm takut polisi aja mah. Tiba-tiba polisinya datang tiba-tiba, sebentar Pak. Lanjut Bu. Nilai-nilai kebajikan. Kita langsung ke bawah aja Pak Ibu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah dengan profil pelajar Pancasila. Tentu ini harapan bersama. 1. Beriman bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan ini bisa tercapai di satu pendidikan, bisa tercapai di suatu organisasi kalau kita menerapkan nilai-nilai disiplin positif sehingga terciptalah profil pelajar Pancasila. Lanjut Bu. Nah, kebutuhan dasar manusia ini coba kita telaah kira-kira. Yang pertama bertahan hidup. Sekarang kita tanya tadi gitu masing-masing. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat kesenangan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Lanjut Bu. Nah ini sekarang kita tanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang bermasalah, kita identifikasi dulu. Mungkin dia ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Yang pertama, bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan. Kalau ada murid yang tiduran di kelas, kita kan suka langsung marah. Kamu di kelasnya tidur, tugas belum selesai. Kita identifikasi dulu, mungkin dia memiliki kesehatan yang terganggu. Mungkin di rumahnya belum sarapan. Mungkin mahnya kamu seperti itu. Jadi kita tidak langsung menjudge. Setiap tujuan itu pasti memiliki alasan tertentu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini bisa saja anak itu kurang kasih sayang, kurang perhatian. Termasuk Bapak Ibu Dewan Guru. Bisa dilihat apakah orang ini kurang kasih sayang. Biasanya orang yang kurang kasih itu bagaimana kalau murid Bu? Caper, so aktif di kelasnya. Nah, ternyata dia di rumahnya kurang kasih sayang, kurang perhatian. Terus siapa yang harus ngasih kasih sayang? Tentu kita dan orang tua. Tapi kita di sini posisinya adalah sebagai guru, tidak lebih dari yang lain. Yang berikutnya penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan dengar. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu kita kadang butuh pengakuan dari orang lain. Kadang seperti itu. Apalagi sesuatu itu bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Itu kebutuhan dasar yang tidak bisa kita tolak Bapak Ibu. Seperti itu.
Ya, kadang-kadang kenapa dia cuek seperti itu? Ternyata dia butuh pengakuan, butuh penghargaan, butuh pujian. Oh, kamu hebat sekali, menginspirasi teman-teman. Ternyata hanya kalimat itu dia butuhkan. Yang berikutnya adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kadang kita buat sebuah kelompok, Bapak Ibu, dia menyendiri, tidak ingin dengan kelompok tertentu. Karena dia memiliki sebuah kebebasan. Itu adalah PR kita di kelas, bagaimana memberikan pembelajaran, tapi kita harus paham 5 kebutuhan dasar manusia ini harus bisa terpenuhi. Yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Kadang-kadang anak di kelas, kenapa mereka ngantuk? Karena kita sebagai guru tidak memberikan sebuah kesenangan, nggak bosankan. Metodenya hanya ceramah, merangkum, kerjakan halaman sekian, kumpulkan kertas 2 lembar. Kalau yang aktif mungkin mereka aktif, tapi kan sisanya mereka jenuh kalau seperti itu terus. Dan Bapak Ibu di sini pun saya yakin mendengarkan saya juga butuh kesenangan, butuh bermain. Lanjut Bu. Nah, kita bermain dulu. Sekarang tanya pada diri sendiri Bapak Ibu semuanya. Bagaimana mengenal kepribadian seseorang? Berikut alternatif yang sama sekali lain dari yang lain. Sekarang Bu Neng tanya diri sendiri, Bu Neng, seperti apa di sini? Lanjut Bu. Nah, dengan mengamati cara kentut seseorang, ternyata cara kentut seseorang menunjukkan sifat-sifat dan keadaan orang tersebut. Kira-kira kita termasuk orang yang mana? Dilihatnya dari cara kentut. Lanjut Bu. Nah, orang yang jujur, orang yang mengaku kalau habis kentut. Nah, kira-kira siapa ini? Yang kedua, orang yang tidak jujur, orang yang kalau kentut terus menuduh orang lain. Nah, yang ketiga, orang yang sabar, orang yang menahan kentutnya sendiri. Tapi saya pengalaman Bapak Ibu, ketika ada pertemuan di tempat yang yang tergantung begitu Bu Haji ya. Kalau kita keluarkan ya kita malu sendiri seperti itu. Lanjut Bu. Orang yang pede, orang yang kentutnya kencang tapi tanpa rasa bersalah. Nah, orang yang kejam, kayaknya Pak Iki ini. Orang yang sesudah kentut lalu mengibas-ibaskan baunya ke orang lain. Nah, ini. Yang ketiga, orang yang suka menteror, orang yang kentutnya tidak bersuara tapi baunya minta ampun. Terus, Bu Haji sudah ketemu? Ciri apa Bu Haji belum? Oh udah. Yang mana? Orang pemalu, orang yang kentutnya tidak bunyi tapi merasa malu sendiri. Orang yang strategis, orang yang menyamarkan kentutnya dengan cara kentut sambil tertawa. Nah, ini bisa dicoba ini Bu Meti ini. Ya. Bisa dicoba. Orang yang bodoh, orang yang sehabis kentut terus menarik nafas dalam-dalam untuk mengganti angin yang keluar. Luar biasa. Jadi angin yang keluar dia karena angin ini sayang kalau dikeluarkan langsung diambil lagi dengan cara dihisap sendiri. Terus orang yang hemat, orang yang mencanangkan kentutnya keluarnya sedikit-sedikit. Wah ini saya nggak ngerasa kalau yang ini. Orang pelit, orang yang senang mencium bau kentutnya sendiri. Orang yang ramah, orang yang suka mencium bau kentut orang lain. Nggak ada kerjaan ini. Terus orang kreatif, orang yang senang kentut di dalam air, bubuk-bulutuk. Nah, biasanya kalau orang iya betul Bu. Orang yang sok kuat, orang yang kalau kentut sambil ngeden sekuat-kuatnya, maksakeun. Orang yang pintar, orang yang bisa hafal bau kentut orang lain. Nah. Biasanya gini Bu, ini kentut nggak bakal salah, ini pasti bau kentutnya Bu Anu. Nah, terus, nah ini orang yang sial Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merasa mau kentut, tapi ternyata yang keluar adalah ampasnya. Kentut dapat melegakan hati, jiwa dan perasaan. Karena betul Bapak Ibu lega, kentut itu bisa melegakan hati dan perasaan. Iya betul, kentut itu mahal. Terus, nah mencium bau kentut bagus untuk kesehatan. Kalau ini saya nggak mau coba. Ya. Terus, yang berikutnya adalah
teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, bukan guru hebat. Ada 3 motivasi eksternal dan internal. Ini pilihannya ada 3. Yang pertama untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah menghargai diri sendiri atau muncul dari pribadi kita sendiri, Bapak Ibu. Kayak misalkan begini saja, kita datang pagi-pagi ke sekolah. 1, apakah karena takut hukuman dari kepala sekolah? 2, apakah karena pujian dari Bapak Kepala Sekolah atau pujian dari Bapak Ibu Guru? Yang ketiga, apakah kita datang karena motivasi kita datang sebagai seorang guru datang sendiri? Karena tugas dan kewajiban. Nah itu. Kalau karena diomelin, berarti ketika Bapak Kepala tidak ngomelin, berarti kita datangnya siang. Kalau karena pujian, berarti kalau kita berharap suatu pujian ke orang lain itu adalah sakit hati. Itu dipuji hari ini. Tapi kalau datangnya karena datang kesadaran diri, itu luar biasa. Terus ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, hukuman tidak lagi hal yang asing. Konsekuensi hukuman itu Bapak Ibu datangnya dari satu arah. Ketika anak kesiangan, kita spontan, kamu silahkan keliling lapangan 10 kali. Itu adalah hukuman. Dan tidak terencana, mungkin bisa mengelilingi lapangan, membersihkan kamar mandi. Kalau konsekuensi itu sudah dibuat sebelumnya antara guru dan murid. Kalau kesepakatan, kalau kamu datang terlambat, berarti kamu harus tinggal 20 menit di kelas. Ketika si Ahmad ini terlambat, berarti dia sudah tahu harus tinggal 20 menit di kelas. Itu namanya konsekuensi. Yang terakhir restitusi. Kalau restitusi ini Bapak Ibu asing, saya juga baru mendengar pada kegiatan CGP ini. Restitusi ini Bapak Ibu, kita menggali dulu apa masalahnya, mencari tahu apa masalahnya, kemudian mencari solusi itu dari permasalahan dia sendiri. Lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu kira-kira tebak nih. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Tahan ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Baik, ada yang hukuman? Ada? Bu Anes konsekuensi. Konsekuensi, baik. Berikutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Restitusi. Pilihannya baru 2, Bu. Apa kira-kira? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini kesenggol sama saya, langsung saya bersihin. Maaf ya Bu. Ini kesenggol sama saya. Maaf ya Bu, saya nggak sengaja, saya bersihin sekarang. Oh ya, nggak apa-apa. Konsep. Kalau hukuman dari Ibu lihat, kamu nyenggol gelas saya, bersihkan sekarang. Nah, ada perintah kalau ini membersihkan tumpahan air saat tersenggol belajar. Yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mengenakan sepatu seharian. Konsekuensi? Nanti kita buktikan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Lanjut Bu. Nah, kenapa konsekuensi? Karena sesuai dengan mata pelajaran PJOK. Mungkin mereka sebelumnya sudah kesepakatan. Berbeda dengan yang sebelumnya Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, nanti kita akan menonton sebuah tayangan video. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Kita tidak menilai orang lain. Kita sekarang sebagai apa? 1 ada penghukum, 2 pembuat orang bersalah. Ini adalah identitas gagal. Kalau kita menghukum siswa kemudian membuat orang merasa bersalah, berarti itu adalah identitas yang gagal. Yang kedua, identitas berhasil atau sukses, tapi untuk jangka pendek saja, yaitu sebagai teman dan sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini identitas berhasil, tapi untuk jangka panjang. Saya ulangi, identitas gagal itu ada 2.
menghukum dan membuat rasa bersalah. Kalau yang identitas berhasil tapi jangka pendek, itu adalah teman dan pemantau. Kalau manajer, dia identitas berhasil tapi dalam jangka panjang. Contohnya kalau menghukum, kelilingi lapangan 2 kali, nada tinggi dan satu arah, siswa tidak mengetahui apa yang mau kita katakan, itu hukuman. Kalau membuat rasa orang bersalah, kamu tiap hari seperti ini, Ahmad, mau bagaimana jadinya? Nah, seperti itu. Kemudian yang teman, kita seolah-olah dengan murid itu merasa dengan teman. Ada kedekatan tersendiri Bapak Ibu. Kemudian yang pemantau, nah kalau pemantau ini lebih identiknya dengan konsekuensi. Jadi ketika anak ini tahu dia terlambat 20 menit, maka harus mengganti 20 menit juga di kelas. Yang berikutnya adalah manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang positif kepada murid agar tumbuh kesadaran diri pada murid tersebut. Teruskan. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, kurangnya ibu lumayan. Jangan genap ya. Langsung kali itu kami puan, no? Ya, Bapak Ibu, kita di sini ada tayangan video, ada Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, cukup. Lanjut, Bu. Bapak Ibu, sekarang dengan tayangan video yang tadi, kira-kira kita masuk ke posisi yang mana? Yang pertama adalah posisi penghukum. Kemudian yang kedua, tampilkan lagi, Bu. Tampilkan yang atas. Maaf, enggak, yang ini aja. Kemudian tampilkan. Tampilkan. Kira-kira Bapak Ibu, kita masuk ke yang mana? Saya kemudian yang dulu lah. Ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira benar yang mana? Kebanyakan kemarin masih sebagai teman, Pak. Sebagai teman. Aduh. Tapi nggak sampai sayang Oh, Bu Romi sayang. Iya benar, saya nggak usah kayak Iya. sayang gitu loh.
Waduh. Bu Haji yang mana kira-kira? Penghukum? Oh, semuanya mungkin ada ya. Semuanya tergantung daripada. Oh gitu. Kita punya ada masalah. Baik Bapak Ibu, sebetulnya kalaupun kita ada masalah di luar, entah di rumah, di jalan, atau kondisi ekonomi kita, sebetulnya murid itu jangan menjadi sasaran sebetulnya. Karena kebetulan si Ahmad ini dia tugasnya tidak pernah selesai, selalu kesiangan, kemudian baju tidak rapi. Oh, mungkin kita ada masalah, maka yang muncul adalah posisi penghukum mungkin pada saat itu. Jujur kalau saya itu banyaknya adalah 1 penghukum, 2 membuat rasa bersalah, 3 sebagai pemantau. Itu aja. Kalau teman dan manajer saya agak jarang kalau yang itu. Tapi lebih banyak ke penghukum. Jadi apalagi kalau hari Jumat, hari Senin kan urat leher tuh udah muncul. Nah itu. Ya. Itu adalah pembuat rasa orang bersalah, Bu. Jadi dia tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan. Kalau yang penghukum, dia nggak dikasih penjelasan, langsung ibu kasih hukuman. Itu aman, lari, atau misalkan kuras kolam. Nah itu adalah hukuman. Kalau membuat rasa bersalah seperti tadi, naren, ibu capek seperti ini, seperti itu. Jadi sehingga identitas itu gagal pada dirinya, Bu. Jadi dia merasa bersalah terus. Kalau saya sopir, satu terlambatnya juga, udah masuk aja. Jangan sampai daripada Ayana keluar. Nah, misalkan guru mata pelajarannya nggak masuk ke gitu ya. Nah, cari saya, mungkin saya lu. Oh gitu. Daripada anak itu berkeliaran gitu. Itu adalah posisi manajer. Itu posisi yang diharapkan. Bagaimana posisi manajer? Mengembalikan dia kepada kelompoknya sendiri. Jadi ada anak ini terlambat, daripada di luar macam-macam, mendingan dimasukkan ke kelompok yang baru. Itu penghukum merasa bersalah gitu. Jadi wayahna ulah kitu ya. Iya. Lanjut Bu. Sekarang nah ini nih. Sebelumnya Bu. Posisi kontrol apakah aku? Tuliskan kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi sebanyak 1000 kali. Apa jawabannya? Apa jawabannya Bu Ibu? Hukuman. Coba lanjut. Baik, ini adalah posisi penghukum. Terus kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Kira-kira merasa kita buktikan Bu. Betul sekali, luar biasa. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang tadi Ibu manajer, coba kita buktikan. Luar biasa. Artinya apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kita tanya solusi apa? Nah, jadi solusi itu muncul daripada diri mereka sendiri. Berikutnya, ayo lakukan demi Bapak, demi Ibu. Merasa yakin? Merasa bersalah. Coba dengarkan dulu. Ayo lakukan demi Bapak, demi Ibu. Coba buktikan. Nah, jadi kita ada kedekatan tersendiri. Terus, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ini sering kita katakan ya. Coba, sebagai apa ini? Kalau manajer yang tadi Bu, apa solusinya untuk mengurangi masalah ini? Ada penghukum, ada merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Pemantau, hukuman, hukum Bu ya, pemantau. Kita buktikan. Iya. Kenapa pemantau? Karena ini sudah jelas kalau dia tidak mengerjakan tugas maka dia akan tidak mendapatkan sebuah nilai. Terus, nah ini mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan Bapak Ibu? Nah, kayak seperti yang saya tanyakan tadi ke Bu Haji, kenapa Ibu pakai helm? Karena takut
karena keselamatan. Kenapa boleh nggak pakai helm? Karena takut dengan polisi. Nah itu. Nah sekarang bagaimana kita cara menghilangkan rasa takut itu, takut hukuman, ingin pujian, maka dirubah peraturan itu menjadi sebuah keyakinan. Lanjut Bu, biar cepat. Nah, selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Kita ganti menjadi tanggung jawab. Kayak misalkan begini, dilarang membuang sampah. Kira-kira gantinya dengan apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Atau kalimat yang lain Bapak Ibu, menjaga kebersihan kelas, lingkungan. Maksudnya Bapak Ibu, sebetulnya peraturan itu boleh-boleh saja, tapi kita coba kalimat-kalimat negatif itu kita rubah menjadi kalimat yang positif. Kayak dilarang, itu kan kalimat yang negatif. Dilarang mengganggu orang lain, kita rubah menjadi menghormati orang. Dan itu munculnya dari murid sendiri. Mereka tuliskan, mereka tempelkan di depan, kemudian ditandatangan bersama. Namanya keyakinan kelas. Harapannya karena mereka yang nulis, muncul dari mereka sendiri, tumbuhlah keyakinan kelas itu daripada diri kita sendiri. Lanjut. Segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini adalah posisi manajer. Kita menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Satu, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ada anak terlambat kesiangan, kita tanya dulu. Nah, bagaimana menstabilkan identitas Bu? Begini, tidak apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Validasi tindakan yang salah, kita tanya Bapak Ibu, apa alasan kamu datang terlambat? Itu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas yang kita sebelumnya sepakati yang kamu tidak lakukan? Yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Berikutnya, ya ini terakhir Bapak Ibu, tinggal 2 menit lagi. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus anak datang terlambat. Jadi, bagaimana kabarnya hari ini? Siap Pak, alhamdulillah kabarnya baik. Sehat ya? Dan sudah istirahat? Sudah Pak. Baik. Badar tahu kenapa Badak Bapak panggil ke ruangan? Iya, tahu Pak. Tadi Madam datang sekolah terlambat, baru sampai tadi jam 7.30. Jam 7.30 harusnya datang Jam 7.15 harus ada di sekolah. harusnya jam 7 selesai. Ya. Sekarang Bapak tanya kepada Badar, kira-kira menurut Badar nih, datang terlambat itu perbuatan baik atau tidak? Tidak baik Pak. Tidak baik ya. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Baik, setiap manusia pasti pernah berbuat salah ya. Termasuk Bapak. Bapak juga pernah terlambat ketika ada suatu kegiatan karena hal-hal lain di perjalanan. Tapi dalam hal ini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah. Bapak akan mencarikan sebuah solusi untuk permasalahan yang kamu hadapi, yaitu datang terlambat ke sekolah. Badar tahu kira-kira alasan kenapa Badar bisa datang terlambat ke sekolah. Coba Badar ceritakan ke Bapak, kenapa nih terlambat ke sekolah? Tidurnya kemalaman Pak. Tidurnya kemalaman. Kamu tidur jam berapa semalam? Jam 11. Jam 11. Ngapain aja tidur jam 11? Belajar atau apa? Ya. Main TV sama main HP. Main, nonton TV sama main HP. Kamu masih ingat nggak kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita sepakati sebelumnya? Berarti Pak, Apa kira-kira? kita harus disiplin dan datang ke sekolah dengan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Kira-kira disiplin tepat waktu itu penting nggak buat kita? Ya Pak, penting. Penting. Sekarang apa yang bisa Badar lakukan agar Badar ini datang ke sekolahnya bisa tepat waktu dan tidak terlambat? Tidur lebih awal, pasang alarm sekitar jam 5, jam 4.30 dan meminta bantuan orang tua agar bangunnya lebih Awal. Oke, berarti tidurnya lebih awal,
kemudian pasang alarm dan minta dibangunkan oleh orang tua. Luar biasa. Kira-kira nih kapan Badar akan melakukan hal ini? Mulai hari ini Pak. Mulai hari ini. Berarti mulai hari ini Badar akan Tidur lebih awal, memasang alarm dan minta dibangunkan oleh orang tua sehingga kamu datang ke sekolah lebih awal. Oke, bisa ya? Bisa. Mulainya dari hari ini, oke? Ya. Agar kamu bisa lebih baik dan menjadi orang yang disiplin. Bisa ya? Oke. Pas dulu. Yang itu ya, yang itu. Satu lagi Bu yang ini, Pak. Ya, baik Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kita stabilkan dulu identitas dia, bahwasanya semua orang pasti melakukan hal yang pernah melakukan sesuatu yang salah. Kemudian yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Apa alasan dia datang terlambat? Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang bisa kamu rubah? Nah, itu munculnya dari diri mereka sendiri. Bapak Ibu, terakhir, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Berarti Bapak Ibu, kita hari ini harus menjadi guru yang sebagai manajer. Kalau penghukum dan bersalah itu identitas gagal, kalau teman dan pemantau itu identitas berhasil tapi jangka pendek, kalau yang manajer itu jangka panjang. Bagaimana kalau siswa bermasalah, kita restitusi bermasalah lagi, restitusi lagi, kemudian kita pakai aturan sekolah kalau memang dia tidak bisa direstitusi. Bapak Ibu, terakhir, kalau saya katakan SMP Satu Sakti, jawabnya luar biasa. Siap ya? Baik, SMP Negeri Satu Sakti, luar biasa. Iya, tepuk tangan buat kita semuanya. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Kalau ada yang keliru bisa kita diskusikan nanti di luar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Les jadi operator. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Sehat hari ini ya? Baik. Pada kesempatan yang baik ini, anak-anakku yang Bapak cintai, kelas 8B, hari ini Bapak akan mengajak kelas 8B untuk membuat keyakinan kelas. Buat apa? Keyakinan kelas. Kira-kira pernah mendengar nggak sebelumnya? Belum pernah mendengar? Baik. Biasanya di kelas itu ada peraturan kelas, ada tata tertib kelas, tata tertib sekolah, peraturan kelas, peraturan sekolah. Nah sekarang peraturan atau tata tertib itu kita ganti dengan keyakinan kelas. Bisa dipahami? Dengan apa digantinya? Keyakinan kelas. Maksudnya apa keyakinan kelas? Nah misalkan begini, kalau peraturan itu ketika kita melaksanakan peraturan, satu, mungkin kita takut karena hukuman. Betul? Kemudian takut karena teguran, atau mungkin ingin dipuji. Maksudnya adalah kita buat keyakinan kelas itu supaya ada motivasi diri, ada kesadaran diri, karena keyakinan ini muncul dari dalam diri kalian sendiri, sehingga bisa dilaksanakan oleh diri kita masing-masing. Saya pahami ya? Nah, harapannya peraturan kita ganti dengan keyakinan. Kalau peraturan kan, wah kalau saya melanggar, saya takut ditegur, saya takut diomelin, saya takut dihukum. Nah kalau keyakinan, harapannya adalah ini tumbuh daripada motivasi kalian, sehingga ketika kita melaksanakan sesuatu, bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin pujian, tapi karena kesadaran diri masing-masing. Sekarang begini, dilarang membuang sampah sembarangan. Kita ganti dengan apa? Menjaga
menjaga kebersihan kelas. Misalkan hari ini ada UTS misalkan, dilarang menyontek. Jadi kata-kata dilarang kita ganti, jangan lagi dilarang. Apa? Jujur, luar biasa, sudah paham berarti ya. Berarti kalau tidak ada lagi nanti dilarang buang sampah sembarangan, kita ganti dengan menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh menyontek, jangan ada lagi dilarang menyontek tapi jujur. Kemudian dilarang membuli, berarti menghargai. Datang tepat waktu, berarti disiplin, luar biasa. Bisa dipahami? Oke. Bapak akan bagikan satu kertas ini, satu masing-masing kepada kalian. Tuliskan keyakinan kelas masing-masing aja, sependapat kalian. Nanti kalau sudah selesai, kita berurutan tempel di depan. Kalau ada kalimat yang sama, misalkan kamu jawabnya jujur, yang belakang juga jawabnya jujur, nanti kita ambil salah satu aja. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya universal dan singkat, tapi memiliki pernyataan yang positif. Bisa dipahami? Oke, tuliskan satu keyakinan kelas, ya. Pakai pulpen, pakai pensil, pakai pulpen ya, kalau bisa ya. Ya jelas. Tuliskan keyakinan kelas. Oke.
Baik, yang sudah tempel di depan tidak berkerumun satu-satu. Ini bacaan ini sudah selesai? Baik, bacaan ini dulu satu-satu. Nanti ke barisan ini ya, barisan ini, tempelkan ke depan. Kita pilih dulu ya. Ini kan banyak ininya apa namanya keyakinan kelasnya. Tidak mungkin kita ambil semuanya. Tapi kita pilih salah satu. Kalau ada yang jawabannya sama, berarti kita pilih salah satu. Paham ya? Oke. Baik, Bapak ucapkan terima kasih kelas 8B dari 32 siswa kurang lebih. Nah ini kita punya kesepakatan, punya keyakinan. Ada berapa di sini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah 7. Nah, ini adalah keyakinan kelas kita. Harapannya adalah kita bisa melaksanakan karena sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang pertama adalah jujur, yang kedua menghargai orang lain, yang ketiga disiplin. Oke, ini masih sama ternyata disiplin. Maaf.
disiplin, menghormati orang lain, bertanggung jawab, dan menjaga kebersihan. Berarti ada 6 keyakinan kelas yang harus kita laksanakan. Harapannya keyakinan kelas ini muncul dalam diri kita bukan karena takut hukuman, bukan karena takut teguran, bukan karena ingin sebuah ujian. Bisa dipahami? Sekarang kita tanda tangan bukti bahwa kita sudah membuat keyakinan kelas bersama. Pakai nama sendiri. Namanya ditulis nama kedua dan
dan juga sudah ditandatangani, sudah disepakati bersama. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Ya, kita akhiri dengan baca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Awalia dari kelas 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia dari kelas 8B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajidah Rahman Bayro dari kelas 8B. Sangat senang sekali. Senang sekali. Sangat senang sekali. Membuat kita lebih disiplin agar bisa Bersama di SMP 1 Saketi, di Pandeglang di sini tempat terbaik. Pelajaran kita ada di setiap hari, membaca, menulis. Kita belajar dengan